Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat membahas materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dalam perspektif Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu pengertian demokrasi dalam Islam, konsep kepemimpinan menurut Islam, dan juga bagaimana penegakan hukum dipandang dalam ajaran Islam. Pertama, kita akan membahas mengenai demokrasi. Secara umum, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Dan dalam demokrasi ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu bagaimana Islam memandang demokrasi? Islam sebenarnya tidak menggunakan istilah demokrasi secara langsung. Namun, Islam mengenal beberapa prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah ataupun syura. Keadilan, persamaan hak, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang artinya, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diputuskan melalui diskusi dan pertimbangan bersama, bukan berdasarkan kehendak satu orang saja. Walaupun demikian, demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan dengan demokrasi Barat. Jika demokrasi Barat menempatkan suara mayoritas sebagai keputusan yang tertinggi, maka dalam Islam, keputusan tetap harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, hasil musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Jadi, demokrasi dalam Islam bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang kepemimpinan. Di dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang pemimpin juga, kita harus mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya, yaitu kita harus mempunyai sikap yang adil, jujur, bijaksana, serta mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh presiden, gubernur, ataupun kepala daerah, tetapi juga berlaku bagi setiap orang sesuai dengan tanggung jawabnya, seperti orang tua dalam keluarga, guru di sekolah, maupun ketua di suatu organisasi. Dalam Islam terdapat 4 sifat utama Rasulullah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah sidik, yaitu jujur dalam perkataan maupun tindakan. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu mampu memberikan dan menyampaikan informasi secara benar, terbuka, dan tidak menutupi kebenaran. Dan yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas. Cerdas ini memiliki wawasan yang luas dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Jika seorang pemimpin memiliki 4 sifat tersebut, maka diharapkan ia mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kepercayaan rakyat.
Sebaliknya, apabila seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka besar kemungkinan akan muncul penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, bahkan juga korupsi. Karena itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas, kemampuan, dan mempunyai akhlak yang baik. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai penegakan hukum. Di dalam Islam, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, melindungi hak manusia, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan kedudukan seseorang. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh bahwa apabila putrinya sendiri melakukan pelanggaran hukum, maka hukuman tetap harus ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, kekayaan, maupun hubungan antara keluarga. Selain itu, dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 135 dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun keadilan tersebut dapat merugikan diri sendiri ataupun keluarga. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum. Dalam penerapannya, penegakan hukum dalam Islam juga memperhatikan nilai kemanusiaan, bukti yang jelas, kejujuran saksi, serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hukum harus menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban, bukan sebagai alat untuk menindas masyarakat. Jika hukum ditegakkan secara adil, maka masyarakat akan merasa aman, saling menghormati, dan kepercayaan terhadap pemerintah juga akan meningkat. Sebaliknya, jika hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil tetapi tidak berlaku bagi orang yang memiliki kekuasaan, maka akan muncul ketidakpercayaan dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Lalu apa hubungan demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum? Ketiga konsep ini sebenarnya saling berkaitan. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang baik akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil akan menjaga agar pemimpin maupun masyarakat sama-sama menaati aturan yang berlaku. Apabila demokrasi dijalankan dengan baik, pemimpin memiliki akhlak yang mulia dan hukum ditegakkan secara adil, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang damai, aman, sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai di dalam Islam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah, keadilan, amanah, serta penegakan hukum yang adil. Demokrasi di dalam Islam dilandasi oleh prinsip syura dan tetap berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sedangkan penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan seorang. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, bertanggung jawab, dan setiap amanah, serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.